Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Laila dengan NPM 253111098 dari kelas SI 25DX. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ekonomi Islam yang merupakan bagian dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai konsep ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Kita masuk ke pengertian. Ekonomi Islam merupakan cabang pengetahuan yang membahas permasalahan ekonomi dengan cara yang Islami, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga pada nilai keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam menurut para ahli. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai Islam, kemudian upaya sistematis dalam memahami perilaku ekonomi dari sudut pandang Islam, kemudian serta penerapan hukum syariah untuk mencegah ketidakadilan dan mewujudkan kesejahteraan manusia. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bersifat menyeluruh dan berorientasi pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masuk ke tujuan ekonomi Islam. Tujuan utama ekonomi Islam di antara lain meningkatkan kemakmuran masyarakat, menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi, menjaga stabilitas perekonomian, serta menciptakan kemandirian ekonomi menurut umat. Dengan kata lain, ekonomi Islam berupaya menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Selanjutnya, prinsip dan nilai dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki nilai dasar seperti tauhid, keadilan, kenabian, amanah, jujur, kecerdasan, dan tablik atau menyampaikan kebenaran. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi umat Islam. Selanjutnya, lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai lembaga ekonomi Islam seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, BMT atau Baitul Ma'al wa Tamwil, dan Pasar Modal Syariah. Lembaga ini berperan penting dalam mendukung sistem ekonomi syariah. Selanjutnya masuk ke perbankan syariah. Perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan unit usaha syariah. Perbankan syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berbeda dengan sistem konvensional. Kemudian masuk ke pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran tanpa menggunakan sistem bunga. Selanjutnya, prinsip bank syariah. Prinsip utama bank syariah meliputi bagi hasil atau mudharabah, kemudian kerjasama modal atau musyarakah, selanjutnya jual beli atau murabahah, sewa atau ijarah, dan ijarah dengan pemindah kepemilikan. Prinsip-prinsip ini diatur dalam undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, peran bank syariah. Bank syariah berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan peran pengusaha muslim, serta mengembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya, fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah meliputi sebagai manajer investasi, sebagai investor, penyedia jasa keuangan, dan menjalankan fungsi sosial seperti zakat dan qardul ihsan. Kemudian masuk ke kajian asuransi. Asuransi konvensional dinilai mengandung unsur horor atau ketidakjelasan, maisir atau judi, dan riba. Oleh karena itu dikembangkan asuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya ke pengadaian syariah. Pengadaian syariah adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang sesuai syariat Islam. Selanjutnya, rukun dan syarat penggadaian syariah. Rukun penggadaian syariah meliputi rohin, murtahin, marhum, marhun bih,
serta ijab dan qabul. Semua rukun dan syariat ini harus terpenuhi agar akad sah menurut syariah. Kemudian Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT. BMT ini merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan mengembangkan usaha mikro dan kecil serta membantu kaum fakir miskin. Selanjutnya fungsi BMT. BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu Baitul Ma'al untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah, kemudian Baitul Tamwil untuk mengembangkan usaha produktif masyarakat. Dasar hukum BMT bersumber dari Al-Quran, khususnya surah At-Taubat dan Al-Baqarah, yang mengatur zakat dan larangan riba. Kemudian pasar modal syariah merupakan sistem investasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip pasar modal syariah meliputi investasi pada usaha halal, sistem bagi hasil, tidak mengandung unsur masyir, gharar, dan riba, serta menjaga keadilan dan transparansi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menekan keadilan, kesejahteraan, kepada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemaparan materi tentang ekonomi Islam yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.